Tiada hari tanpa menyimak. Itulah salah satu ungkapan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita cermati, kehidupan sehari-hari memang tidak dapat lepas dari menyimak. Sebagai contoh, ketika kita bercakap-cakap dengan teman, kita tentu harus menyimak perkataan teman kita itu. Ketika di kelas pun, kita harus menyimak penjelasan dari guru. Kegiatan guru ketika menjelaskan sesuatu itu termasuk ceramah. Jadi sesungguhnya ceramah sangatlah tidak asing bagi kita. Jika kita cermati, teks ceramah memiliki pola penyajian bagian-bagian tertentu. Nah, bagaimana strukturnya? Mari kita pelajari yuk. Penjelasannya berikut ini. Baiklah anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini sampai pada kompetensi dasar 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Tujuan belajar kita hari ini diharapkan kalian dapat menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah dengan cermat, kritis, dan bertanggung jawab. Kemudian materinya, isi dan struktur teks ceramah yang saya ambil dari Ria Yusnita MPD, modul pembelajaran bahasa SMA Bahasa Indonesia kelas 11 tahun 2020. Teks ceramah merupakan kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di depan khalayak ramai. Isinya selalu berkaitan dengan tema ceramah yang hendak disampaikan. Misalnya, ceramah bertema kebersihan, isinya berkaitan dengan masalah kebersihan pula. Kemudian contoh dari teks ceramah. Kita boleh menempel slogan-slogan tentang kebersihan di lingkungan sekolah kita. Misalnya, jagalah kebersihan, kebersihan adalah sebagian dari iman, bersih itu indah, bersih pangkal sehat, dan lain-lain. Akan tetapi, apakah slogan-slogan tersebut sudah menggugah kita untuk menerapkannya? Belum semua warga sekolah tergugah untuk mengamalkannya. Di antara warga sekolah masih ada yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah sehingga masih terlihat sampah berserakan. Kalau kita analisis dari segi isinya, cuplikan teks tersebut adalah telah ditempelnya slogan kebersihan dan masih adanya warga sekolah yang kurang peduli terhadap kebersihan sekolah. Kemudian sekarang kita lihat dari segi strukturnya. Struktur teks ceramah itu yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya berupa isu yang akan kita sampaikan, kemudian permasalahan-permasalahan dari isu yang kita sampaikan itu, dan pandangan umum dari penceramah. Selanjutnya adalah struktur yang kedua, yaitu tentang isi. Isi teks ceramah ini berupa pendapat-pendapat dan berupa fakta-fakta yang mendukung dari argumen-argumen tersebut. Sedangkan struktur yang ketiga adalah berupa penutup. Penutup ini berisikan tentang simpulan dan rangkuman. Contoh teks yang berupa pendahuluan. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya.
bagian itu mengenalkan permasalahan utama atau tesis, yaitu tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Contoh isi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budaya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Isi dari teks tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen pembicaraan tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Selanjutnya adalah contoh dari penutup atau penegasan ulang. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Nah, isi dari bagian penutup ini merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Anak-anak sekalian, itulah tadi struktur teks ceramah yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian struktur yang kedua adalah isi, dan struktur yang ketiga adalah penutup. Nah, bagaimana latihannya? Kita lihat di lampiran tugas ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini membuat kita mengerti tentang struktur teks ceramah. Sampaikan salam saya kepada orang tua, tetap semangat dan